Bentar, ini nggak bisa next ya? Yes. Bisa next nggak? Nggak jalan Mas. Ya. Oke. Oke, nah ini ada data Bapak Ibu sekalian. Ternyata datanya dari Yayasan Kanker Payudara ya, tapi ini bisa mewakili kanker yang lain. Ternyata 70% orang yang terdeteksi kanker di Indonesia itu sudah telat. Sudah stadium lanjut. Ya, saya nggak tahu dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang terkena kanker, tapi rata-rata mereka terlambat gitu loh. Ya, sudah stadiumnya itu sudah stadium lewat. Sebenarnya kanker itu kalau bisa terdeteksi di stadium awal, maka tingkat penyembuhannya itu jauh lebih tinggi daripada kalau ketahuannya itu terlambat. Ya, nah sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa mengetahui lebih dini. Nah ini belum bisa lagi Pak, bisa next Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian ada 3 faktor yang memicu munculnya kanker atau mungkin secara umum mengganggu kesehatan kita. Yang pertama adalah layarnya error. Nah, yang pertama adalah L, yang kedua adalah E, dan yang ketiga adalah G. Ya, seperti ini. Nah, L itu adalah lifestyle, ya, E itu adalah environment, dan yang G itu adalah genetik. Nah, lifestyle Bapak Ibu sekalian tahu ya, pola makan kita, istirahat, tingkat stres, pola pikir, kemudian olahraga. Nah, itu penting banget ya untuk menjaga kesehatan. Sedangkan kalau environment, kebersihan, polusi, sekarang kalau Jakarta polusinya seperti itu, saya nggak tahu Surabaya ya, tapi saya rasa sih kota-kota besar semua polusinya tinggi, ada radiasi, virus, bakteri. Tapi yang tidak diperhatikan adalah faktor G, yaitu genetik. Nah, yang menarik hari ini kita bicara nih, faktor genetik ini kalau kita bicarakan dengan baik, ya maka kita bisa mencegah, ya. Jadi begini Bapak Ibu, ya. Nah, Anda tahu ya, kayak penyakit-penyakit seperti jantung koroner, kanker, diabetes, PPOK itu paru ya, kemudian hipertensi, autoimun, semuanya ternyata diturunkan. Ternyata ada faktor namanya herediter, ya kalau di kedokteran itu namanya faktor herediter. Nah, itu bisa dilihat dari pemeriksaan DNA. Ya, detailnya nanti kami punya di pojok sana ada booth-nya, ada dokternya juga. Jadi kalau Anda mau tanya silahkan. Nah, kebetulan kita punya pemeriksaan cancer marker, ya seperti ini. Ya, jadi kita ada 22 jenis cancer yang bisa dilihat. Bukan berarti Anda bisa melihat saya ada kankernya enggak ya, bukan gitu. Tapi yang dilihat DNA Anda. Apakah Anda punya kecenderungan, punya resiko terkena kanker ini, ya? Oke. Ya. Alright, ini juga ada dari rekan kami nanti. Kalau Anda nanti ada pertanyaan, kita akan berikan cek gula darah gratis ya, betul ya? Cek gula darah gratis nanti di sana, ya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Nah ini, kalau kita bicara DNA, ya kita bersyukur loh Bapak Ibu, bahwa sekarang teknologi itu udah tinggi banget gitu ya, sudah arahnya itu ke DNA. Kalau dulu orang itu dilihat cuman anatominya aja, ya lama-lama ketika teknologinya berkembang luar biasa, kita sudah bisa masuk ke tingkat sel, ya ada 37 triliun sel, nggak tahu ngitungnya gimana ya, kenapa kok manusia bisa dihitung 37 triliun satu-satu dihitung kayak gitu kali ya, tapi itulah teknologi. Kemudian masuk ke inti sel, ya ke mitokondria, kromosom, ya kemudian nah yang terakhir ini kita masuk ke DNA, ya bahkan Bapak Ibu sekalian di luar negeri itu DNA sudah bisa diedit, ya kanker itu bisa sembuh. Itu harapan banget buat kita kalau kita mau sembuh dari kanker di sini. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, kalau DNA-nya punya resiko kanker, nah gimana cara solusinya?
Nah itulah makanya kita pengen jelaskan ke Anda, kita punya solusi. Bagaimana kalau seandainya Anda bisa mencegah, bisa, tapi membantu penyembuhan juga bisa. Yaitu dengan cara genomic diet. Gak apa-apa Bu, maaf ya. Nah, dengan cara genomic diet. Nah nanti kalau Anda pengen tahu, Anda bisa minta brosurnya, saya nggak ada waktu panjang untuk menjelaskan satu persatu. Tapi intinya genomic diet itu adalah pola makan ya yang sesuai dengan DNA Anda. Kenapa kok harus disesuaikan dengan DNA? Ya memang kadang-kadang antara cocok nggak cocok. Kalau Anda bisa lihat ya, kenapa kok ada orang yang makan nasi goreng jam 12 malam badannya kurus saja, betul nggak? Ada yang, Pak, kalau saya bau masakan aja udah tambah berat badan gitu kan. Ada yang kayak gitu karena DNA orang beda-beda. Termasuk juga ada orang yang, nih maaf ya, bukan memihak rokok, bukan. Tapi buktinya ada orang yang merokok, sudah dari kecil merokok, tapi nggak apa-apa tuh. Tapi ada orang yang nggak ngerokok, cuman kena asap rokok pasif, kena kanker misalnya. Itu ketahanan tiap orang beda-beda, reaksi tiap orang beda-beda. Orang ada yang minum kopi deg-degan, ada orang minum kopi tidur nyenyak aja. Itu beda banget. Makanya ini yang namanya genomic diet. Nah, gimana cara mengikuti genomic diet ini? Yang pertama, target diet Anda apa? Ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang pengen naik berat badan, ada yang pengen turun berat badan, pengen punya badan langsing, atau yang tadi topik saya hari ini, pengen untuk mencegah kanker, atau pengen untuk pemulihan dari sakit. Ya orang yang lebih sakit kan ini, atau mungkin lagi sakit, lagi kena kanker. Bapak Ibu sekalian, kalau orang sakit itu kan makanan harus dijaga ya. Nah tapi dijaga yang seperti apa? Itu yang paling tepat sebenarnya adalah yang cocok dengan DNA kita di sini. Oke ya, setelah Anda tentukan target diet, Anda nanti ambil tes DNA. Ya, nah Anda ambil tes DNA. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, kami punya promo sangat amat terbatas. Nanti Anda bisa hubungi, ada cicilan 0%-nya dan sebagainya. Nah, cara pengambilan DNA ini simple banget Bapak Ibu. Ini mudah, cepat, dan murah. Yang pertama, Anda nanti tinggal pakai aplikasi. Nah, kalau Anda bingung soal aplikasi, don't worry, di booth kami nanti akan dibantu sama Pak Ian nanti. Ya, Pak Ian nanti ngerti banget caranya aplikasinya. Nah, setelah itu, Anda nanti akan dikirimkan alat pengambilan sampelnya. Nah, kalau Anda di sini, Anda langsung bisa diambilin sampelnya oleh dokter kami, ya di sini. Nah, lalu Anda kirim balik, Anda nggak perlu kirim kalau misalkan nanti di sini, ya. Dan kira-kira sekitar 3-4 minggu Anda akan mendapatkan hasilnya melalui aplikasi, ya, ada lewat aplikasi. Nah, setelah menerima itu nanti Anda akan bertemu dengan dokter spesialis gizi klinis, ya. Nah, next. Oh ya, ini. Nah, Anda akan terima meal plan namanya. Meal plan itu bukan berarti Anda nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, enggak ya. Tapi di sana akan diajarin cara makan yang benar itu seperti apa. Makanannya apa? Bebas sebenarnya. Ya kecuali Anda sakit ya. Itu pasti agak lebih strict kalau Anda sakit, ya. Tapi kalau Anda biasa ingin langsing segala macam, jangan khawatir, nggak boleh makan A, nggak boleh makan B. Tapi nanti Anda akan dikasih tahu ukurannya. Nah setelah itu yang paling penting adalah Anda terapkan.